Ya, silakan Mang Gatot, malah pindah ke orang lain. Ya, terima kasih Ustadz Kanan atas pemaparannya tadi, luar biasa banget. Memang Mang Kanan ini ahli Al-Quran ya, karena saya dulu juga nyantri sama beliau nih di Nurul Imdad. Saya dulu setoran hafalan juz amma nih sama beliau nih. Dan masih Al-Fatihah berulang-ulang sampai berapa kali. Ya, itu tadi pemaparannya ada salah satu tanda akan datangnya kiamat itu kan dengan dicabutnya Al-Quran gitu ya. Nah itu mohon penjelasannya, maksudnya dicabutnya itu dicabut mushafnya atau dicabut orang yang membacanya sudah tidak ada lagi, atau orang yang mengamalkannya sudah tidak ada lagi. Kan di tengah fenomena sekarang kan banyak nih yang hafiz Quran kan makin banyak nih. Jadi optimis kiamat makin lama nih kalau salah satu tanda dicabutnya Al-Quran salah tanda kiamat. Mungkin itu aja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yatno, langsung ya. Ya, silakan, Mang. Bagi yang bisa menjawab, silakan saja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah benar memang Mang Gatot, bahwa salah satu yang pernah saya dengar langsung dari Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, guru kita, bahwa sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi Al-Quran. Jadi penjelasannya memang tahap pertama kan orang-orang mukmin, orang-orang alim terutama orang alimnya diangkat terlebih dahulu. Kemudian setelah orang alim itu, kemudian orang-orang yang masih ada keimanannya melalui angin ya. Melalui angin yang diketeknya itu, kemudian orang yang beriman semuanya meninggal. Nah, tinggal Al-Quran yang ada di mushaf. Jadi pada subuh hari, tulisannya itu yang ada di mushaf itu hilang, diangkat oleh Allah di seluruh dunia. Nah, itu akhir dari kesudahan Quran di bumi. Jadi tahap pertama memang alim dulu ya, terutama para wali, sebagaimana yang kita pahami banyak waliullah, kemudian alim, kemudian orang beriman, sampai tidak ada satupun orang yang beriman di muka bumi. Kemudian tulisan Al-Quran di mushaf pun, tulisan Al-Quran di mushaf pun kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu, sehingga tidak ada di dunia ini yang menyebut nama Allah. Nah, itulah tanda akhir dunia ini. Demikian menurut pemahaman saya. Mungkin ada dari mama-mamanya, terutama Mang Kiai Haji Sholeh Afifi, mohon tambahannya. Ya, terima kasih. Wah, Al-Quran tuh makin lama diskusinya makin rame. Saya bingung motong videonya jadinya nanti ya. Nggak apa-apa. Makanya saya terlambat-lambat karena harus didengerin ulang. Lama-lama nanti yang pinter saya, karena saya mendengarkan ulang lagi. Wah, ini disensor. Ya, ada yang mau nambahin? Wah, ini ada dua berarti. Tiga loh. Mang Ayib, Mang Soleh, Mang Hasan. Mang Haji Soleh ada. Enggak, saya tidak menambahkan, hanya tadi mengomentari Mang Karna, tadi penjelasannya sudah cukup bagus. Tinggal aplikasi saja kita. Mangga punya target di dalam bulan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran. Ya minimal hatamnya itu lebih cepat dari sebelum bulan Ramadan. Ditargetkanlah. Mangga kita praktekkan di bulan Ramadan ini. Pantas kemarin background-nya itu ya, Mang, ada orang ngaji kayaknya itu target 10 hari tamat itu, gotong royong di belakang, Mang. Kalau anak saya ini posisinya, Mas Yatno, oleh pondoknya, oleh Ustadz di pondoknya, diminta store hafalan. Ya, 1 kaca 1 hari. Jadi dia habis subuh gitu, mandi, terus dia ngejar tuh nanti jam 8, jam 9 diminta store hafalan ke Ustadznya. Dari 1 lembar, 1 halaman. 1 kaca, ya 1 page. Ya 1 kaca ya. Ada lagi kalau Bang Hasan tuh masih mau ini
Mikronya belum. Oh, mikrofonnya dimatiin no. Karena aku nggak tahu. Ya, sih. Oh. Kalau masih ada ya. waktu, kalau boleh. Ya, silakan. Baik, masih ada kaitannya dengan Al-Quran dan tadi ayat sajadah. Mungkin mohon penjelasan dari mamang-mamang sekalian. Kalau tadi lebih disinggung pembacaan surat sajadah dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat kita sedang tadarus, ini melakukan sujud sajadah yang sempurna ini seperti apa? Artinya dimulai diawali dari seperti apa? Apakah takbir dulu, nanti terakhir diakhiri salam atau gimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Itu padahal udah yang saya mau tanya, Mang Ramdhani. Kenapa tadi kita nggak sujud? Ya Allah, udah ditanya. Seharusnya di sujud tadi, saya udah nyari tempat sujud. Nah, siapa tahu itu mari kita sujud. Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? Saya jawab. Ya, silakan. Iya, terima kasih Mang Ramdhani. Jadi kalau di sholat maupun di luar sholat, yang paling baik melaksanakan sujud. Sujud itu kalau di dalam sholat kan langsung ya, dari ruku langsung ke sujud. Kemudian, jikalau kondisi di luar sholat, itu pilihannya dua. Boleh sujud sajdah, boleh juga kita bertasbih. Kalau sujud sajdah, kita posisi sujud, kemudian tata caranya, jadi ketika kita, makanya kalau memang kita membaca Quran ya, sebagusnya memang menghadap kiblat. Jadi ketika sampai pada sujud sajdah, kita langsung mengambil posisi mau bersujud. Nah, caranya setelah ayat sajdah tadi selesai, kemudian kita duduk, posisi duduk tahiyatul awal, kemudian kita niat dalam hati sujud sajdah. Niat dalam hati, niat aku untuk sujud sajdah sunnah. Nah, kemudian sujud sajdah bacaannya kan kita biasa ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Nah, itu kalau tidak hafal ya baca tasbih seperti biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallahi wa bihamdih. Nah, itu. Kemudian kita setelah sujud bacaan 3 kali, bangun, kemudian setelah sujud kita lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'annya kalau memang masih belum selesai seperti di surat sajdah tadi. Adapun pilihan yang kedua, ketika mungkin tidak memungkinkan untuk sujud sajdah, kita harus menghormati ayatnya dengan membaca tasbih. Seperti saya tadi, baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian penjelasan saya. Mohon mungkin memang yang lain bisa menambahkan, Mang Yatno. Silakan. Saya menambahkan untuk sujud tilawah ya, itu namanya sujud tilawah. Jadi sujud yang dari bacaan, ketika ada ayat sajdah dibaca, kita disunatkan untuk sujud. Nah, ketika kita pernah itu dalam kajian tafsir ya, pengajian tafsir bersama Ustadz, itu pada sampai ayat sajdah, itu kemudian yang sujudnya Ustadz saja gitu ya, karena Ustadz menghadap kiblat, jadi diwakili katanya sama Ustadz. Nah, dengan begitu saya menyimpulkan gitu ya, baiknya sujudnya itu ke arah kiblat. Yang masih saya belum paham mengenai sujud ya, terutama di sujud syukur ya yang banyak itu. Jadi kalau posisi sujud itu kan kalau kita tidak punya wudhu, kalau yang saya dengar gitu ya, itu haram hukumnya melakukan posisi ruku maupun sujud gitu.
kalau tidak punya wudu. Sedangkan kita lihat ya, di mana-mana orang sujud syukur gitu. Sujud syukur walaupun sedang di lapangan bola, aurat terbuka gitu kan. Ya, kemudian juga tidak punya wudu misalnya, itu sujud syukur. Menurut ya mungkin mamang-mamang ada yang sudah pernah membaca kitabnya gitu ya, mengenai sujud ini, apakah sujud tilawah maupun sujud syukur, apakah harus apakah diperbolehkan gitu sujudnya itu ketika tidak punya wudu maupun aurat, seperti misalnya ibu-ibu nggak pakai jilbab juga kan, kalau dapat hadiah misalnya langsung sujud syukur gitu. Nah itu silakan mamang-mamang yang sering baca kitab nih Mang Haji Soleh, Mang Hasan komentarnya. Terima kasih. Nah, itu yang ditanyakan orang yang sering baca kitab. Saya kan nggak sering, jadi udah keluar dari kriteria itu. Wah, kok nggak ada yang jawab nih ya? Mang, dihidupin. Coba saya tambahkan saja ya. Ya. Beberapa hal yang saya ketahui. Ketika dulu saya mengaji di Tebuireng, waktu itu zaman saya SMP. Jadi saya madrasah itu, selesai madrasah, kelas 6 madrasah, terus SMP-nya mondok di Tebuireng. Nah, salah satu ustadznya itu mengajari ketika sujud tilawah itu posisinya yang menghadap kiblat. Ini posisi sujud tilawah ya, bukan sujud syukur. Menghadap kiblat, punya wudu, lalu diawali dengan takbir, terus sujud. Nah, bacaannya itu bacaan seperti sholat biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu enggak apa-apa. Waduh, putus. Aku yang jelek ya koneksinya. Wah, putus sayang sekali. Dan sholat, sedang mengaji. Jadi saya diajari juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz Karna, bahwa ada dua pilihan kalau tidak sedang sholat. Di sujud yang lebih utama pilihannya, atau hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Nah, ini biasanya kalau sedang tadarus Quran, yang dipraktekkan bukan sujud, tapi yang dipraktekkan ketika sampai di surat As-Sajdah, itu lalu bareng-bareng baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Jarang yang sambil sujud. Tapi sebaiknya yang lebih utama adalah sujud. Karena di dalam ayat sujud tilawah itu terkandung perintah sujud. Nah, ketika diperintah sujud oleh Allah, masa kita nggak mau sujud? Nah, itu anunya lebih sunnah ya sujud dibanding membaca. Lalu di dalam Al-Quran saya pernah menemui ada mushaf yang bacaan doanya itu selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada bacaan khusus. Jadi kalau pas di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bacaannya lain. Di pinggirnya itu dikasih bacaan sujud. Ada mushaf yang seperti itu. Lalu pas alif lam mim as-sajdah bacaannya lain. Kemudian saya mengambil yang saya mudah hafal. Jadi sesudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu ada bacaan yang di situ dituliskan Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhikal baqin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sujud kepada Engkau liwajhikal baqin. Khusus untuk zat Engkau aku menangis. Nah, itu bagi saya bacaan itu mudah dihafal dan terus saya praktekkan sampai sekarang. Nah, Mamang juga bisa menambahkan ketika sujud tilawah itu dengan doa-doa yang ketika itu memang
Mamang membutuhkan. Bisa dengan bahasa Arab, kalau dengan bahasa Arab bisa dilafalkan, tapi kalau dengan bahasa selain Arab, dilintaskan di dalam hati ketika sujud tilawah itu. Nah, lalu, kalau di dalam ilmu fikihnya ya, kalau mazhab Imam Syafi'i, pembahasan ilmu fikih ketika sujud tilawah, lalu jamaah itu melakukan rukuk dulu karena dia tidak tahu, nah itu dihitung nambah 1 rakaat, teman. Jadi malah membatalkan sholatnya. Kan ada, tadi disampaikan oleh Mang Ayib, kok ruku, kita wasjud waqtarib misalnya, lalu yang semuanya langsung sujud, nah kita ruku dulu. Ruku, sesudah ruku, subhana rabbil adzim wa bihamdi, noleh kiri kanan, loh, kok orang yang lain pada sujud, lalu kita ikut sujud. Nah itu justru kita dihitung menambah 1 rukun. Nah, menurut ilmu fikihnya itu membatalkan sholat. Jadi kalau itu di rokaat pertama misalnya lebih utama ketika imam berdiri lagi dari sujud tilawah, ya kita ngulangi niat lagi karena kita sudah ruku tuh, nambah ruku. Kan biasanya lalu imam menambah ayat lagi, baca ayat Al-Quran lagi. Nah itu kita takbir lagi, ngulangi dari awal sholatnya. Oh, jadi masbuk ya? Ya, kalau itu di rakaat kedua. Kalau di rakaat pertama, subuh, tetap kita tidak masbuk. Ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Mengenai sujud syukur, saya belum banyak baca, Mang Yip. Jadi, memang sunnahnya di menghadap kiblat dan seterusnya. Monggo ditambahkan ngomong-ngomong yang lain.